Tritunggal. Kamu menciptakan jarak itu yang tidak diizinkan oleh perjanjian baru. Dan in fact di dalam contoh-contoh doa yang mereka lakukan, Yesus itu mereka gambarkan seperti hakim yang marah-marah, yang jauh di sana, yang transenden di sana, yang dekat dengan kita, yang penuh pengertian, yang manis dan lembut, yang mengerti pergumulan kita itu hanya Maria. Ini bahaya besar. Merusak, bukan hanya merusak struktur doa, bukan hanya merusak nature substansi dari doa, tapi juga bertentangan dengan semua perintah berdoa kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan, tidak boleh kepada yang lain, kepada Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa ini masalah yang sangat besar sekali, saudara-saudara? Pada praktiknya, meskipun satu kali lagi mereka akan disclaimer, kami tidak menyembah Maria, kami tidak menyembah orang-orang kudus, kami hanya memvenerasi. Kalau untuk Maria itu hyperdulia, kalau untuk orang-orang kudus itu dulia, kalau latria itu worship katanya. Tidak peduli kamu bikin disclaimer begitu. Tapi apa yang kamu lakukan ketika berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus, itu merupakan penyembahan berhala. Saya kasih saudara dua argumen teologis. Pertama, waktu kamu berdoa kepada Maria dan orang-orang kudus, harus disebut penyembahan berhala. Karena untuk melakukan itu, kamu harus mengasumsikan atribut keilahian yang harus dimiliki oleh Maria dan orang-orang kudus. Misalnya, kalau kamu Katolik, 10 orang ada di New York, 10 orang ada di Papua, 10 orang ada di Australia, ada di New Zealand, ada di Roma, ada di Yunani, ada di Yerusalem, dan lain sebagainya. 10-10-nya berdoa pada saat yang sama kepada Maria misalnya. Dan mayoritas di antara saudara ada yang bersuara, tapi mayoritas juga yang berdoa di dalam hati. Misalnya mengikuti Matius pasal 6, kalau kamu mau berdoa, masuk ke dalam rumahmu, tutup pintumu, dan berdoa kepada Bapa in secret, ya. Berdoa secara silent, berdoa secara diam-diam, tidak pakai pengumuman, tidak pakai doa. Pertanyaan, bagaimana caranya Maria bisa tahu 10 orang berdoa di New York, 10 di Yerusalem, 10 di Italia, 10 di Yunani, 10 di Papua, 10 di Kupang, 10 di Sulawesi Utara, 10 di mana lagi, di New Zealand, di Australia, all over the globe ini. Bagaimana caranya Maria bisa tahu itu? Sehingga kamu percaya bahwa dia dengar doa kamu. Untuk dia bisa tahu itu, dia harus punya atribut apa? Dia harus punya atribut, omniscience. Dia harus punya atribut itu. Kalau dia tidak punya atribut itu, kamu berdoa kepada kesia-siaan. Karena toh dia tidak dengar juga, dia tidak tahu. Bagaimana caranya dia tahu kamu sedang berdoa? Bagaimana caranya? Dia harus punya atribut omniscience. Nah, waktu kamu melakukan tindakan itu, satu kali lagi, meskipun kamu kasih disclaimer berjubel-jubel, 10 juta, 20 juta, 1 miliar, 1 triliun, kami tidak menyembah Maria, kami tidak. Kamu menyembah Maria, memberikan